Bab 1293. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Sebenarnya, Mile tidak memiliki rasa cinta ataupun benci terhadap ayah yang tidak dikenal itu, intinya sama sekali tidak memiliki perasaan. Keduanya tidak terjerat dalam masalah ini. Mile terus mempelajari teks kitab setelah kembali ke Aula Buddha. Harus dikatakan teks kitab yang sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, bahkan ada beberapa pengalaman kultivasi di dalamnya, meskipun tidak banyak, tetapi sangat praktis. Di luar Aula Buddha, wajah Mizun suram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia secara alami tidak mengira Mile mempelajari ajaran Buddha, orang ini pasti memiliki rahasia tersembunyi. Namun, dia tidak punya pilihan. Dunia Elysium saat ini hanya bisa menunggu sampai Nandra kembali. Untungnya, Mile hanya membaca kitab Buddha dan tidak melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Jika tidak, dunia Elysium tidak akan pernah setuju. Meski mereka takut pada Saveramu, bukan berarti mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Mile juga mengerti hal ini, jadi dia tidak meminta keluarga Buddhis memberinya tubuh kekal puluhan ribu Buddha, karena dia tahu jika dia minta, pihak lawan pasti tidak akan setuju. Pada saat itu, jangankan tubuh kekal puluhan ribu Buddha, bahkan kitab Buddha ini pun tidak akan tersedia. Meskipun kitab Buddha ini sangat berharga, di mata dunia Elysium, itu hanyalah kitab Buddha. Di dalam aula, Mile dengan giat mempelajari kitab Buddha. Dia tahu waktunya pasti hampir habis. Dan begitulah, sekitar 3 hari kemudian, Mile benar-benar memahami semua kitab Buddha. Dia dan Adelina Ye menemukan beberapa kitab Taoisme di antara kitab Buddha, tapi bagaimanapun juga, masih belum lengkap. Di dalam aula Buddha, Mile duduk bersila di tanah, diam. Adelina Ye di sampingnya juga diam. Jilid keempat kitab Taoisme tidak lengkap. Mile menoleh, melihat Adelina Ye, apakah karena biksu terkemuka memiliki reservasi, atau karena kitab Buddha tidak lengkap? Adelina Ye berkata dengan suara dalam, dua-duanya mungkin saja. Mile terdiam. Adelina Ye juga terdiam. Setelah sekian lama, Mile tiba-tiba berkata, "Nona Ye, aku pikir kita mungkin sudah salah." Adelina Ye memandang Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Bayangkan saja, biksu terkemuka itu mengintegrasikan jilid keempat ke dalam kitab Buddha ini, apa tujuannya?" Adelina Ye menyipitkan mata sedikit, biarkan murid-murid keluarga Buddhis di tanah dunia Elysium mempelajari kitab Buddha. Mile berkata dengan penuh semangat, "Ya, tujuan biksu terkemuka itu adalah agar para murid keluarga Buddhis mempelajari Dharma ini." Artinya, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kitab Buddha adalah kitab Taoisme." Mile mengangguk, "Jika aku tidak salah, biksu terkemuka itu mungkin takut jilid keempat dari kitab Taoisme jatuh ke tangan orang yang salah, jadi dia menyimpannya. Hanya mereka yang benar-benar melatih ajaran Buddha yang bisa memperoleh jilid keempat dari kitab Taoisme ini." Adelina Ye berkata, "Orang yang benar-benar berlatih Dharma, itu berarti seseorang yang dia akui." Mile mengangguk. Adelina Ye berkata dengan suara dalam, "Bagaimana agar bisa diakui olehnya?" Mile tersenyum dan berkata, "Ini sangat sederhana." Adelina Ye memandang Mile, "Jangan bicara." Mile sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Lihat aku." Setelah selesai berbicara, dia maju selangkah. Domain pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Domain pedang langsung menutupi semua teks kitab suci di arena. Di dalam domain pedang, dia, Mile Ye melihat semuanya. Segera, buku kitab di domain pedang tiba-tiba bergetar. Kemudian, beberapa karakter kuno emas kecil terbang keluar dari teks kitab dan akhirnya, karakter kuno emas teks kitab berkumpul menjadi seorang biksu tua. Melihat biksu tua ini, wajah Adelina Ye menjadi gelap.
Orang di depan mata ini seharusnya biksu terkemuka keluarga Buddhis yang mendapatkan jilid keempat. Setelah biksu terkemuka muncul, matanya tertuju pada Adelina Ye. Saat dia melihat Adelina Ye, dia sedikit terkejut, lalu berkata dengan nada lembut, "Kamu ternyata dari tempat itu." Adelina Ye tidak berbicara, tetapi tangannya terkepal tanpa sadar. Biksu terkemuka memandang Adelina Ye dan tersenyum ringan. Nona dilahirkan dengan mata yang berwawasan, dan terlahir kembali dengan hati yang bijaksana, sangat langka. Adelina Ye tidak berbicara. Biksu terkemuka memandang Mile, dia berkata sambil tersenyum, "Penyebab bencana." Mile mengangguk, "Ya." Biksu terkemuka tertawa dan berkata, "Alam kejernihan spiritual." Mile mengatupkan kedua tangannya, "Master, tolong maafkan aku karena memintamu keluar dengan cara seperti ini." Dia tidak bermain trik di depan orang seperti ini, jika ia berarti mempermalukan dirinya sendiri. Biksu terkemuka terkekeh dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka bahwa orang yang menemukan rahasia kitab suci Buddhis ini bukanlah seseorang dari dunia Elysium aku, tetapi orang luar." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Tentu saja, meskipun kalian berdua adalah orang luar, kalian juga memiliki jodoh. Terutama saudara kecil, kamu ditakdirkan berjodoh dengan keluarga Buddhisku." Mile tersenyum dan berkata, "Senior, sejujurnya, aku sekarang menjadi musuh dunia Elysium." Biksu terkemuka mengatupkan kedua tangannya, "Saudara kecil, biksu tua itu dapat melihat bahwa kamu bukanlah orang yang jahat." Mile tersenyum dan berkata, "Dalam diriku ada satu jilid kitab Taoisme dan dunia Elysium ingin mencurinya." Jejak keterkejutan melintas di mata biksu terkemuka, "Tapi jilid escape itu." Mile mengangguk. Biksu terkemuka berkata dengan lembut, "Tidak heran. Aku merasakan aura pendahulu dalam dirimu, tetapi pendahulu harusnya sudah menghilang sepenuhnya, kan?" Mile mengangguk, "Ya." Biksu terkemuka mendesah dengan suara rendah, "Hati yang serakah, hal ini sudah membunuh banyak orang." Mile berkata, "Master mengintegrasikan kitab Taoisme ke dalam kitab Buddha untuk mencegah para biksu di dunia Elysium menjadi serakah, benar kan?" Biksu terkemuka mengangguk. Biksu mempraktekkan Dharma, tetapi mereka juga mempraktekkan Taoisme. Harus dikatakan, tujuan akhir dari banyak biksu dalam mempraktekkan Dharma adalah untuk mengembangkan Taoisme, dan untuk mempraktekkan Taoisme, maka harus berjuang. Sekarang dunia Elysium harus berjuang untuk kitab Taoisme yang ada di tanganmu. Mile berkata dengan suara dalam, "Master, bagaimana menurutmu tentang masalah ini?" Biksu terkemuka tertawa dan berkata, "Kamu ingin aku mengkritik dunia Elysium?" Mile tersenyum dan berkata, "Master, apa mungkin?" Biksu terkemuka menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mile memandang biksu terkemuka dan tidak berbicara. Biksu terkemuka berkata dengan lembut, "Saudara kecil, kita hidup di dunia ini, sebagian besar untuk diri kita sendiri. Di dunia ini, mengubah orang lain adalah hal yang tabu, karena sangat sulit. Sebaiknya juga tidak mengkritik orang lain, karena kita bukan orang lain, kita tidak memenuhi syarat untuk menilai orang lain dengan standar dan pandangan dunia kita sendiri. Mari kita bicara tentang dunia Elysium saat ini. Mereka ingin bertarung dan aku tidak berhak mengkritik mereka. Dan tidak bisa karena aku tidak bisa bertarung, lalu aku tidak membiarkan mereka bertarung." Mile terdiam. Biksu terkemuka berkata lagi, "Tentu saja, menurut pendapatku, mereka merebut ruang buku saudara kecil adalah sikap yang salah. Tetapi saudara kecil, tindakanmu saat ini bukankah merebut kitab Taoisme dari dunia Elysium?" Mile memandang biksu terkemuka dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, Master, jika kamu tidak mau memberikannya, aku tidak akan mengambilnya dengan paksa."
Adelina Ye melirik Mile, dan mengerutkan kening. Biksu terkemuka memandang Mile dan tidak berbicara. Mile berkata lagi, "Master, aku adalah musuh dunia Elysium. Jika kitab Taoisme ini ada di tangan dunia Elysium, aku tidak akan mengambil pergi dengan segala cara, karena aku tidak akan berbicara tentang kebajikan dan moralitas kepada musuh. Tetapi Master berbeda. Master memiliki hati yang baik dan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang terpenting adalah Master tidak pernah menargetkan aku, jadi, dalam hatiku, Master bukanlah musuh." Biksu terkemuka menatap lurus ke arah Mile, "Tapi aku dari dunia Elysium." Mile tertawa dan berkata, "Meskipun dunia Elysium adalah musuhku, tapi apakah semua biksu di dunia Elysium adalah orang jahat? Hal yang sama. Apakah semua orang di alam semesta 5 dimensi itu baik?" Tatapan kompleks melintas di mata biksu terkemuka, "Kebajikan besar." Adelina Ye melirik Mile dan tidak berbicara. Dia tahu, orang ini sedang berakting. Mile mengatupkan kedua tangannya, "Master, sejujurnya, setelah aku mendekati Dharma, aku sangat tertarik dengan Dharma ini. Namun, untuk beberapa teori dan gagasan keluarga Buddhis, aku sangat bingung dan tidak paham. Aku juga ingin meminta Master untuk mengklarifikasi keraguanku." Biksu terkemuka tersenyum ringan, "Bicaralah." Mile berkata dengan suara dalam, "Master, Buddha berkata bahwa semua makhluk hidup adalah setara, tetapi semua makhluk hidup tidak setara. Apakah Buddha sedang berbohong?" Biksu terkemuka tertawa dan berkata, "Semua makhluk hidup adalah setara, jika menempatkannya di seluruh alam semesta. Ini sangat tidak masuk akal, tetapi di hati beberapa orang, semua makhluk hidup adalah setara. Aku percaya bahwa di hati Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye pasti tidak akan merasa telah mencapai alam escape sejati, lalu memandang rendah orang lain, kan?" Mile menatap langsung ke arah biksu terkemuka, "Bagaimana dengan hati Master?" Biksu terkemuka tertawa dan berkata, "Dalam hatiku, semua makhluk hidup adalah setara. Tentu saja masih ada perbedaan antara seorang Buddha dan semua makhluk hidup. Perbedaannya terletak pada pencerahan dan ketidaktahuan. Seorang Buddha adalah orang yang tercerahkan, dan manusia adalah Buddha yang belum tercerahkan." Mile mengatupkan kedua tangannya, "Aku mengerti. Pertanyaan terakhir, Master, jika ada konflik antara mempraktikkan Dharma dan Taoisme, apa yang harus dilakukan?" Biksu terkemuka tersenyum sedikit, "Tergantung pada individu, karena pilihan setiap orang berbeda. Alasan mengapa beberapa orang mempraktikkan Dharma, ingin menggunakan Dharma untuk mempraktikkan Taoisme dan mencapai keabadian legendaris, sementara yang lain mempraktikkan Dharma hanya untuk berlatih Dharma, bukan untuk berlatih Taoisme. Sama seperti saudara kecil, tujuan akhir berlatih Dharma sebenarnya adalah untuk berlatih Taoisme. Oleh karena itu, kamu menjadi seorang biksu, karena di dalam hatimu, berlatih Dharma hanyalah untuk memperkuat kekuatan sendiri, benar kan?" Mile mengangguk. Biksu terkemuka mengatupkan kedua tangannya, "Di dunia Elysium, ada banyak orang seperti Tuan Muda Ye." Saat ini, Adelina Ye di samping tiba-tiba berkata, "Karena pemikiran ini, internal dunia Elysium pecah belah, kan?" Biksu terkemuka melirik Adelina Ye dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Beberapa orang menganjurkan untuk mempraktikkan Dharma, dan beberapa orang menganjurkan untuk mempraktikkan Dharma dan Taoisme, tetapi jika ingin mempraktikkan Taoisme, maka harus berjuang. Ini kontradiktif beberapa Dharma." Adelina Ye berkata dengan suara dalam, "Aku rasa kalian telah mempraktekkan diri hingga sesat. Entah itu berlatih Taoisme atau Dharma, sebenarnya sedang bertarung. Master, kamu melatih Dharma, apakah tidak perlu menyerap energi spiritual dunia ini? Bukankah perilaku seperti ini adalah perjuangan melawan dunia?"
Biksu terkemuka tertawa kecil dan berkata, ucapan Nona menyakiti hati. Adelina Ye berkata pelan, memangnya bukan begitu. Biksu terkemuka mengatupkan kedua tangannya, aku telah menghilangkan kultivasiku sendiri waktu itu, dan mengembalikan kultivasi seumur hidupku ke dunia ini. Wajah Mile berubah. Ekspresi Adelina Ye juga berubah. Mengembalikan basis kultivasi sendiri ke dunia ini. Apakah Biksu Agung ini benar-benar melakukannya? Biksu terkemuka berkata lagi, Nona benar, pelatihan Dharma dan pelatihan Taoisme itu sendiri mengarah ke tujuan yang sama. Itu karena kami dulu tidak mengerti poin ini. Mile tiba-tiba menatap Adelina Ye, ayo kita pergi. Adelina Ye berkata dengan suara berat, jilid kitab Taoisme itu. Mile tersenyum dan berkata, apa yang menjadi milikku adalah milikku, yang bukan milikku bukanlah milikku. Aku tidak ingin mengambilnya. Saat berbicara, dia menarik Adelina Ye dan pergi. Pada saat ini, biksu terkemuka tiba-tiba berkata, saudara kecil, jika aku memberimu kitab Taoisme, apakah kamu masih akan tetap bermusuhan dengan dunia Elysiumku? Mile berhenti, dia memandang biksu terkemuka, ya. Biksu terkemuka mengatupkan kedua tangannya, jika saudara kecil suatu hari nanti tidak terkalahkan, akan bagaimana memperlakukan dunia Elysium aku? Mile menatap lurus ke arah biksu terkemuka, bunuh siapa saja yang menjadi musuhku, tidak peduli apakah dia orang baik atau orang jahat, selama dia adalah musuhku, aku akan membunuhnya. Setelah biksu terkemuka menatap Mile cukup lama, dia melebarkan telapak tangannya, sebuah jilid buku kuno muncul di tangannya. Saudara kecil, ini jilid keempat kitab Taoisme, sekarang menjadi milikmu. Setelah selesai berbicara, jilid kitab Taoisme perlahan melayang menuju Mile. Mile penuh dengan keraguan, mesater, kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Katakan dengan jujur, apakah kamu memiliki permusuhan dengan dunia Elysium? Biksu terkemuka bersambung.